Oke, Pras. Wih. Selamat untuk film terbarunya Aku Harus Thank Mati you, yang thank siap you. tayang abis lebaran. Iya. Orang abis lebaran cuma makan ketupat, tiba-tiba dikasih genre horor gitu kan. Nah, ini kita ngobrol santai tentang perjalanan lu di industri perfilman Indonesia. Sebenarnya kalau kita boleh tahu gitu, genre favorit itu sebenarnya Genre favorit untuk ditonton atau untuk dimainin nih? ditonton dan dimainin. Kalau ditonton mungkin drama keluarga. Kalau ditonton. Termasuk drakor berarti. Drakor ya beberapa ya. Kalau dimainin action. Sebenarnya lo ini action, tapi udah pernah Iya. dapet tawaran action? Action udah pernah, Hmm. udah pernah juga. Tapi kebanyakan horor ya. Enggak sih. Enggak. Horor tuh ini baru Oh, baru. pertama. Iya, ini baru pertama. Biasanya tuh kalau nggak drama action. Kalau drama action. Oh berarti ini challenge dong. Iya, challenge banget. Iya. Ini pas banget sama pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan lu baru pertama kali dapetin peran horor, lu punya benchmarknya siapa? Cowok ya? Benchmarknya di sini atau Iya di Indonesia atau boleh di luar. Indonesia. Soalnya cowok susah loh bisa horor. Kalau cewek mungkin orang semua jawab Susana gitu. Tapi kalau cowok siapa ya? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sebenarnya yang namanya acting itu tidak bergantung pada genre sih. Jadi kayak kan pun karakternya ada di cerita yang horor, tapi maksudnya sebenarnya kita tuh manusia, cuman situasi dan keadaannya aja yang berbeda. Ya. Kan sebenarnya gitu. Kalau misalkan benchmark acting horror sebenarnya nggak ada sih, mungkin lebih ke acting in general ya. Acting in general, I do like Herjunot Ali sama ya mungkin ini semua orang ya Reza Rahadian gitu kan. Ya, mungkin kalau yang sekarang yang di generasi yang lebih muda mungkin I like Chico Kurniawan sama Jordi Pranata gitu sih. Cuman apakah jadi benchmark? Gue selalu merasa setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gue tidak mau meniru apa yang mereka lakukan, mungkin bisa menjadi reference aja dari berangkatnya mereka actingnya, karena memang nggak ada hukum pakemnya acting itu gitu. Metode itu sangat banyak sekali gitu. Dan kalau meniru akhirnya jadi artificial. Jadi mungkin lebih kesuka bagaimana mereka deliver the characters, tapi kalau benchmark untuk notabene untuk niru kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Nah, kalau misalkan memang lu mengutamakan atau mengangkat dari sisi originalitas lu ya istilahnya, lu pakai pendekatan apa? Kalau saya belajarnya dulu sama almarhum guru saya, the one and only Om Yayi Unru. Dia pasti dasarnya kalau metode ya Stanislavski ya. Cuman saya lebih enjoy yang lebih spontan dan live the moment mungkin ya bahasanya. Itu mereka bilang metodenya Meisner. Tapi pun saya ngerasa it's a little bit of everything sih. It's a little bit of everything. Jadi maksudnya metode acting itu untuk membantu, tapi balik lagi itu cocok-cocokan dan akhirnya how to deliver the karakternya tuh cara yang kita enjoy, which is saya percaya itu pasti a little bit of everything gitu. Jadi semua orang punya caranya masing-masing untuk ngupas karakternya layer by layer, dan akhirnya mereka bisa deliver dan sharing the characters feeling gitu dengan cara mereka masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada hukum pakemnya juga sih, pakai metode apa teori apa gitu. Oh, oke. Little bit of everything gitu. Tapi ketika lo ditawarin skenario ini, peran ini, butuh riset dong. Ya, Butuh ya. riset, terus butuh kayak reference Ya. gitu kan. Nah itu
kalau boleh tahu berapa lama untuk bisa lo yes gue ambil Ya, gue ambil di job ini. Kalau maksudnya to say yes. Iya, kan biasanya kan orang ditawarin nih, gue jadi apa nih, terus pas dilihat oh jadi ini, terus gue cocok apa enggak ya, lo riset, terus oke gue cocok nih, oke gue ambil. Oke, kalau itu pada saat itu justru Nugra karakter gue dalam film ini justru sebenarnya cukup jauh secara background, tapi gue casting dengan rasa percaya diri apa yang gue rasakan kalau gue ada di posisinya Nugra. Dan pada saat casting gue percaya sama casting directornya untuk memilih aktor untuk si peran ini yang paling dekat dengan visi sutradara atau penulis ya. Jadi gue percayain ke dia, gue lakuin yang terbaik, dan pada saat itu gue ngerasa kalau gue memang kepilih, gue rasa mungkin gue yang paling cocok. Walaupun pada saat itu gue ngerasa ini challenging karena Nugra itu backgroundnya sangat jauh dari Prasetya Agni gitu. Tapi kalau say yes, waktu mereka bilang yes, saya bilang oke, langsung gitu. Karena satu, ini bisa jadi pengalaman yang bagus juga buat karir saya, dan mungkin sudah yang terbaik yang mereka pilih dengan banyak pertimbangannya. Jadi say yes. Dan kalau misalkan pendekatan untuk karakternya dibantu juga sama Mas Hestu sutradaranya, terus acting coachnya dan semuanya pun saya setelah reading, kita waktu itu syutingin di Jogja ya. Setelah reading, saya tuh biasanya malam nongkrong di angkringan, bergaul sama warga lokal, berharap background karakter Nugra sebagai orang Jawa bisa lebih nempel di back mind saya. Sebenarnya itu. Jadi untuk mendekatkan diri ke karakternya banyak adjustment yang akhirnya saya praktek di lapangan gitu. Tapi lo orang Jawa? Sebenarnya keturunan Jawa. Iya, keturunan papa aku Jogja. Oh. Sebenarnya, tapi memang aku lahir di Jakarta dan besar di Jakarta. Gak bisa bahasa Jawa sama sekali. Logat juga nggak ada gitu. Jadi banyak banget adjustmentnya. Berarti di project Aku Harus Mati ini, di film Harus Mati ini, lu dapat multi challenge. Kalau dari paparan lo tadi ya, jadi orang Jawa, Betul. nature-nya orang Jawa, terus pesantren, Betul. kan harus ngaji gitu kan, Iya, atau betul. minimal lo ngerti lah gitu kayak depan Betul. santri gitu kan. Betul. Ketiga horor, yang benar. genre pertama kali lo Baru, jalan. iya, benar. Nah, lo bisa cerita nggak adaptasi yang bisa lo kerjain untuk dalam tenggat waktu yang cepet? Maksudnya gimana nih cerita? Maksudnya kayak dari 3 challenge itu bagaimana cara lo mengadaptasi itu supaya dapat momentum dan sesuai deadline? Oke. Sebenarnya ya memang kalau saya pribadi percaya yaitu berusaha sebaik-baiknya aja, karena usaha itu adalah kasta tertinggi dari doa kan. Waktu itu yang dilakukan adalah dengan waktu tenggat yang sangat-sangat sempit. Berapa sih? Berapa lama sih kegiatannya? Dari kita reading sampai syuting tuh kayaknya yang bener-bener reading sama saya tuh ya itu 2 minggu. Cepet ya? Cepet banget. Terus harus ada dialek, terus harus mengerti sholat dan ayat kursi. Ini notabene-nya sebenarnya saya seorang Nasrani. Jadi itu juga dipelajarin dari sisi ilmu keagamaannya. Pada saat itu approach saya adalah setelah saya reading dan nanya-nanya ke cast yang lain juga how to-nya, saya nongkrong di angkringan malam-malam, terus ngobrol sama warga lokal, berharap paling enggak dialek
nempel. Oh, lo ngelatih gestur. Betul. gale. Karena orang Jogja ya, orang Jawa itu lebih lembut, lebih pelan, lebih slow gitu ya. Jadi observasi dulu, baru mencoba dipraktekkan. Sebenarnya itu. Dan kalau kita live di tengah-tengah mereka, pasti ada influence-nya gitu. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu supaya bisa lebih cepat nempelnya. Terus waktu itu Amara yang jadi Tiwi juga bilang, oh kayaknya harus dengerin lagu-lagu Jawa gitu. Terus kayak ya itu juga saya dengerin. Terus kayak misalkan untuk scene ayat kursi gitu ya. Every night setelah saya di angkringan, saya baca lagi ayat kursi, berusaha melafalkannya dengan benar. Tapi lo udah hafal? Udah. Udah. Cuman dari waktu itu lumayan deg-degan karena waktunya pendek. Jadi itu ngebut banget ya sebenarnya. Kalau punya waktu lebih panjang mungkin makrohnya bisa lebih bagus. Cuman itu udah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Semoga itu jadi sesuatu yang bisa dinikmatin lah sih. Okay. Gitu. Nah, sebagai aktor di era kekinian nih, Gen Z, lo punya ritual khusus sebelum lo dapet terima job atau sebelum lo menjalankan syuting pertama atau selama lo menjalani syuting? Ritual khusus nih konteksnya maksudnya kayak gue harus ngejagain ini, gue harus pantang ini, gue harus ini gitu. Kan ada beberapa orang yang ketika di dapet gue kayak nggak makan nasi dulu nih karena gue orangnya gampang inian, terus atau enggak gue cukupin tidur gue dulu, atau mungkin mereka ada beberapa ritual yang dalam tanda kutip dikhususkan untuk ketika mereka terima job jadi aktor. Mungkin sesuatu yang memang lo lakuin secara rutin ketika lo terima peran. Jujur nggak ada lagi. Jadi memang yang gue lakukan adalah rutinitas sehari-hari aja, which is emang tiap hari latihan vokal, artikulasi. Jadi lebih ke situ arahnya, sebenarnya teknis gitu. Dan olahraga. Saya percaya kita tuh manusia tuh nggak bisa kayak komputer yang diprogram masuk, that's it, tiba-tiba kita berubah gitu. Tapi harus menjadi sebuah disiplin, kebiasaan, dan akhirnya jadi watak gitu. Jadi nggak bisa pas syuting baru siap-siap. Jadi itu harus menjadi keseharian, dan waktu syuting udah siap, jadinya gitu. Oh, nyecer ya? Betul. Jadi kalau ritual pas mau syuting itu nggak ada, tapi jalanin seperti yang biasa dilakukan aja ya, latihan acting mungkin dan olahraga. Itu sih, jadi kayak nggak ada sih. Kan proses syutingnya udah selesai nih. Yes. Kalau kita penonton Indonesia itu biasanya pasti kepo banget selama syuting, apalagi horor. Sesuatu yang dalam tanda kutip pada hal-hal yang ikut-ikutan nih, ada kisah-kisah mistisnya gitu. Lo sempet ngalamin gitu? Nah sebenarnya kalau saya tuh kalau lu percaya nggak? Lu percaya dulu nggak? Lu percaya nggak? Percaya. Tapi nggak takut. Oh. Jadi di luar itu benar-benar mistis atau enggak, saya nggak takut. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan percaya atau tidak, tapi kan apa yang kita lakukan kan sebenarnya gitu. Nah kalau ada, mungkin sebenarnya ada, cuman saya tidak terlalu memperdulikan atau memperhatikan mungkin ya. Kayak misalkan kayak Hana sama Amara cerita kalau di penginapan itu suka ada yang dok di atas genteng. It's true. Saya pun ngerasain, tapi nggak dipikirin. Jadi dalam artian kayak saya tahu itu ada, ya apakah itu mistis atau bukan saya nggak tahu. Tapi pun kalau iya pun tidak jadi masalah sebenarnya gitu. Dan waktu proses syuting pun ya ada ya, karena itu kan kayak tempatnya memang terbengkalai. Tapi di luar itu mistis atau tidak, memang suasana itu mencekam. Tapi pun
ya sudah tidak ada apa-apa karena di situ kita niatnya baik, berkarya, dan kalau kita percaya sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, harusnya nggak takut apa-apa gitu karena kita punya Tuhan yang maha-maha dan kita tujuannya baik untuk berkarya. Saya pikir nggak perlu takut. Berarti proses syutingnya lancar? Lancar. So far ya? Kalau proses syutingnya sendiri lancar, tapi kalau misalkan ya ada gangguan mungkin kayak kalau Mas sudah denger kita tuh sempat syuting yang sampai subuh gitu tiba-tiba mobil properti meledak. Ya I don't know ya itu ada. Cuman proses syutingnya sendiri puji Tuhan lancar sih, aman banget. Menurut lo AHM ini horor banget nggak? AHM ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, ini tuh sebenarnya drama psikologi di mana abis itu dibungkus sama horor. Jadi sebenarnya yang mau diceritakan itu sebenarnya bagus. Jadi kayak how kebohongan atau ketidakjujuran itu membawa kita ke dalam petaka yang kita bikin sendiri. Sebenarnya dramanya di situ. Tapi dibungkus dengan horor yang sangat menghibur dan bisa dinikmatin sama orang-orang yang pecinta horor sebenarnya gitu. But the story is about Mala yang sebenarnya hidupnya kacau karena dia sendiri gitu. Oh, gitu. Berarti lebih ceritanya ke karma story ya, bukan Iya. urban legend story. Betul. Jadi yang kalau menurut saya pribadi yang mau ditekankan itu adalah selalu ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Selalu ada harga yang harus dibayar dari pengambilan keputusan kita dan itu yang terjadi di film ini. Menurut lo film-film horor di Indonesia itu seperti apa sih sekarang? Kalau misalkan lo ngelihat sebelum-sebelumnya ya kayak misalkan film-filmnya Susana atau film apa gitu. Menurut gue sebenarnya Film-film horor yang sekarang gitu di Indonesia. iya. Sekarang sih udah lebih bagus ya jujur. Soalnya kayak jujur zaman kelam di mana horor itu cuman jual apa bahasanya cewek-cewek seksi dan jump scare. Iya. Sekarang film-film horor tuh udah lebih kreatif dan punya pesan moralnya masing-masing gitu rata-rata. Jadi nggak cuman menghibur tapi ada sesuatu yang bisa disampaikan gitu dari karyanya gitu. Kemajuan banget jujur. Baik secara visual. Ya itu udah pasti karena teknologi maju ya. terus kan gitu. Nah, kalau gua ngeliatnya dulu kan kalau gua nonton Susana tuh udah satu paket tuh, Dorman sama Bokir gitu kan. Pokoknya kalau ada Susana, Dorman, Bokir tuh pasti ada. Artinya apa? Artinya dulu horor juga dulu punya ikon gitu ya. Nah, kalau menurut lu sekarang ikonnya horor gimana? Atau siapa? Wah, ikonnya horor ya. Maksudnya di actors. Iya, actors. Yang dibilang ratu horor sih tetap aja Sharifah Danis ya. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Sharifah Danis tetap ratu horor. Ya. Zaman now ya. Zaman now ya. Mungkin Sharifah Danis, Tara Basro ya. Iya. Dan Taskia ya itu mungkin ikonnya sih. Lebih cewek sih. Lebih cewek ya. Iya. Iya sih, dulu juga sama gitu. Iya kan? Tetap. Cuma yang bumbu-bumbu komedinya lebih ke Iya. cowoknya. Nah, harapan lo nih terakhir ya. Harapannya terhadap Aku Harus Mati. Harapannya yang udah pasti adalah bisa diminati khalayak banyak, ya kan, bisa dinikmatin sama semua penonton, penikmat horor. Tapi yang paling amin sih semoga filmnya bisa menjadi pembelajaran dan bisa ada nilai yang bisa dibawa ke kehidupan nyata gitu, dimana orang lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Itu sih Ya kalau ada orang nanya misalkan kenapa gue harus nonton ini film gitu, apa bedanya kan? Kira-kira jawabannya?
Kenapa harus nonton film ini? Sebenarnya film banyak, yang punya pesan moral itu banyak, tapi ada banyak hal yang bisa diambil dari film Aku Harus Mati di luar seru-seruannya doang. Dan itu apa? Bisa ditonton aja di bioskop tanggal 2 April 2026. Ini cerita yang terjadi di kehidupan saya. Yang melihat dan mendengar pasti tidak percaya. Seorang ibu rela membunuh anak-anaknya hanya untuk menjadi kaya raya. Pembunuhan? Astagfirullah. Lah, ini persoalan besar loh. Tapi ada kemungkinan kalau semua berita di sini ada hubungannya sama keluargaku. Kudu golek isamu barang sing ono hubungannya karo iblis. Malah, kamu harus bisa melihat dunia goib. Dunia yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Yes, yuk kita berpencar. Apa meneh sing tok arep? Saya pengen naik jabatan, Mbak. Agar martabat saya lebih tinggi dari orang-orang di luar sana. Kamu di Jakarta hidup hedon, foya-foya, kasih makan nafsumu.